Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pemirsa, di siang hari ini kita berjumpa kembali dengan sebuah konten ataupun podcast solo yang kita akan berikan kepada Anda. Kita akan membahas sepak bola Indonesia. Buat para supporter, para penonton timnas, buat para penyuka timnas, bagi pecinta timnas, bagi fans timnas, yuk nongkrong di sini. Jangan lupa, sebelum kita mulai tema hari ini ya, kita akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa untuk berikan klik tombol like dan subscribe dan juga komentar. Ketika mungkin Anda punya ide-ide atau kritikan-kritikan kepada PSSI, sehingga itu nanti akan dipantau oleh PSSI dari pecinta. Kita bukan netizen yang suka hoax, tapi kita memang benar-benar adalah pecinta sepak bola nasional. Buat Anda semua yang ada di seluruh tanah air, dalam sepekan ini ada beberapa tema yang cukup menarik. Yang pertama ada kekalahan kita di AFF U23, dan berikutnya adalah Piala Kemerdekaan, karena ini adalah tanggal 1 Agustus 2025. Baik ya. Tanggal 1 Agustus ini tentu saja adalah langkah di mana bulan di mana kita mendapatkan sebuah kemerdekaan yang hakiki. 17 Agustus 1945. Dalam perjuangan menyambut kemerdekaan, PSSI mengadakan sebuah turnamen Piala Kemerdekaan. Ya. Ini pertanyaannya begini. Ini apakah memang sudah menjadi strategi baru PSSI? Atau mau ngapain gitu ya? Gitu kan? Jadi persiapan menuju Piala Dunia di Qatar 3 November hingga 27 November. Kita berada di grup yang cukup rumit. Ada Brazil, waduh ini Brazil lagi. Kemudian ada Zambia, Honduras, Indonesia. Di Qatar 3 November hingga 27 November 2025 ini. Maka PSSI akan mengadakan turnamen Piala Kemerdekaan agar anak-anak bisa mendapatkan jam terbang. Kalau saya menilainya seperti itu, PSSI nggak akan cari-cari sesuatu ya, untuk hal-hal yang lain. Tetapi memang ini memberikan anak-anak U17 di bawah asuhan Coach Nova jam terbang. Ini kenyataan ya yang kita boleh rasakan, bahwasanya timnas Indonesia, timnas Vietnam, timnas Thailand, timnas Malaysia, Singapura, Filipina, Asia Tenggara nih, U17 itu mereka kalau ada turnamen baru dikumpulkan dulu. Tapi sekarang ini sudah nggak zaman kayak gitu. Pendidikannya dari SSB, U12 ya, U15, kemudian U17 masuk timnas, dipilih dari klub ya, udah SSB masuk klub, dibina begitu. Kemudian dipilih nih anak yang mana yang punya oksigennya bisa bernafas hingga 90 menit, punya passing yang cukup bagus, bisa kontrol bola, bisa dribble, bisa shoot yang striker. Akan dicari tuh. Era-eranya udah begitu. Kita udah berubah nih. Merubah mindset kita, pemikiran kita yang lama kita tinggal. Dan saat ini PSSI memang benar-benar ingin memberikan ruang waktu bermain kepada anak-anak U17. Kita berikan tepuk tangan buat PSSI. Faktor-faktor yang lain, apakah ada faktor X yang lain? PSSI cari duit? Enggak, bos. Faktanya adalah memang PSSI di bawah pimpinan Pak Erick Thohir ini bagus.
manajemennya terbuka, ya. Apa yang didapatkan PSSI itu terbuka, nggak ada yang tertutup, dan kita bisa mendapatkan akses itu di PSSI. Sehingga pada Piala Kemerdekaan ini memang ya secara matematika persiapan kita menghadapi Piala Dunia U17 ini cukup berat. Karena target kita mungkin PSSI ya. Karena target kita mungkin Pak Erick Thohir itu mungkin bilang kepada Coach Nova, you harus runner up di bawah Brazil, sehingga you bisa lolos fase berikutnya. Maka dengan target yang diberikan oleh Coach Nova, maka dia memanggil banyak, ada 9 pemain keturunan dan akan segera diproses ya. Pemain-pemain keturunan ini ada di Eredivisie ya, banyak kan dari Belanda kita keturunannya. Akan diurus nih, segala naturalisasi yang belum ternaturalisasi akan segera diurus. Karena Coach Nova akan menghadapi sengitnya U17 dunia. Bagaimana passingnya, bagaimana larinya, itu kan beda bos. Bukan kayak kita masuk Piala Asia, enggak, aduh jauh. Ini Piala Dunia, kita kemarin udah nonton ya. Beberapa tahun yang lalu, wah gila di Brasil. Saya menyaksikan Brasil gila, larinya, gocekannya, passingnya, aduh, cepet-cepet gitu ya. Ini baru U17. Belum di usia yang berikutnya 18, 20, 22, 23. Berhasil memang jawara dalam menghasilkan regenerasi pemain yang akan menggantikan senior-seniornya di timnas Brasil. Dan mudah-mudahan kita doakan PSSI dengan baik bisa mempersiapkan ini turnamen satu ya. Tidak ada maksud yang lain dari PSSI selain untuk memberikan jam bermain kepada anak-anak muda kita, tim U17 Indonesia, agar dia mendapatkan jam bermain yang cukup. Nanti setelah Piala Kemerdekaan pasti ada lagi begitu. Karena kita masih ada Oktober, masih lama. Dan kita doakan Pak Erick Thohir akan selalu diberikan kesehatan ya. PSSI diberikan kemantapan, manajemennya jadi satu, mantap pokoknya. Dan anak-anak U17 juga mentalnya udah siap tanding. Walaupun nanti kita ada di Piala Kemerdekaan nanti ya, ada 4 tim yang akan bertanding. Dan mudah-mudahan kita bisa membuktikan anak-anak memang pantas menjadi kontestan Piala Dunia U17. Demikian yang bisa kita sampaikan kepada Anda semuanya. Jadi apa yang terjadi dengan Piala Kemerdekaan ini faktanya adalah ini memang usaha PSSI untuk memberikan jam bermain kepada anak yang lebih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Bye bye. Ciao.